Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi dengan saya Lutfia Fadel Rusdi di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah Sobat Mahasiswa, sebelumnya kita sudah membahas 3 segmen dan sekarang kita bakal ngebahas segmen 4 yakninya aksi FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yakni Ekpos Kegiatan Tridharma Bintang Tamu. Untuk itu, mari kita saksikan. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bareng FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah nih Pak, setelah banyaknya riwayat pendidikan yang sudah Bapak kita bicarakan dari tadi, dan juga pasti setelah menjadi guru besar ya Pak, profesor, banyak penelitian yang sudah Bapak lakukan gitu Pak. Iya. Via ingin bertanya Pak, penelitian yang paling berkesan menurut Bapak ini sudah ditampilkan scholar dari Pak Prof nih Pak di bidang ini tahun 2025 ya? Iya Pak, yang terbaru buat ini Pak. Ini bisa digeser ke bawah enggak? Oke, kalau ini penelitian. Ini nih. Jadi begini. Saya itu belajar meneliti itu cerita dulu ya, penelitian dulu ya. Penelitian ini kan ada dalam rangka penyelesaian studi 1S2 S3, ada yang kita itu submit proposal. Ya. Artinya dibiayai oleh lembaga lain. Nah, penelitian yang berkesan itu ketika saya menyelesaikan, ada 2 sih sebenarnya sih. Saya penelitian itu sudah berapa judul gitu ya? Banyak ya Pak. 18 atau 30-an judul ada ya, sama saya berkarya di itu. Jumlah artikel publikasinya mungkin lebih dari 40 di jurnal internasional berputasi dan gravitasi. Nah, salah satunya adalah ketika saya di penyelesaian S2 sudah di PB Bogor itu meraih hibah pasca sarjana dari Kementerian Pendidikan Nasional yang disalurkan melalui PB. Saya anggota waktu itu publish, berkesan karena di situ diselibatkan oleh banyak tim bidang embriologi dan reproduksi gitu. Berkesannya karena effortnya meneliti itu luar biasa ya. Berapa lama sih Pak? 1 tahun ya? Iya. Saya effortnya itu begini, saya subuh harus ke rumah potong hewan. Saya harus koleksi sampel. Di subuh atau saat subuhnya dekat lokasi rumah potong hewan, buru-buru ngambil koleksi sampel organ reproduksi pada hewan pada domba, dibawa ke lab, nanti dikerjakan di lab, dilihat bagaimana misalnya sel spermanya gitu ya, ada bidang reproduksi kan, dan dilakukan IVF, in vitro fertilisasi, tabung kalau bahasa kita. Nah itu berkesan karena prosesnya luar biasa dan uangnya juga besar, lumayan kan, beberapa digit, 2 sampai 3 digit. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bekerja dosen, saya mendapatkan hibah penelitian dari pusat, dari Kementerian Agama, bersaing dengan seluruh dosen di Indonesia kan tahun 2016. Ya 2016. Dan ada juga waktu itu dipanggil ke Jakarta untuk presentasi mempresentasikan penelitian. Kemudian dinilai, ada tim penilainya, para guru besar. Waktu itu belum jadi profesor. Nah di situ berkesannya kalau untuk penelitian. Kalau untuk publikasi, sepertinya di antara publikasi ini mungkin ya. Ini publikasi terakhir di internasional publikasi itu gini. Muslim Indonesia Perspective Biology Teachers, di bagaimana penerimaan mahasiswa calon guru Muslim di Indonesia tentang teori evolusi. Ya, nah itu. Jadi pokoknya berkesannya karena mindset mahasiswa PTKIN itu masih biologi itu tidak sepicik yang dikira. Mereka sudah mengglobal. Sebenarnya mereka ada yang menerima teori itu, tapi ada tipenya. Akhirnya bercerita tentang itu. Dan ini publish di jurnal Evolution Education of Q1 Internasional Berputasi dengan kuartil 1 di Scopus. Masya Allah. Dan lainnya ini juga Scopus. Ini juga di Scopus di 2. Di PII, bagaimana penggunaan strategi SSI dan research skill development. Tadi yang kita ceritakan tuh lebat 21 ya, salah satunya ini juga
literasi sains harus dimiliki oleh mahasiswa dalam. Menulis artikel. Iya, harus nulis artikel. Dan insya Allah nanti akan ada lagi artikel yang akan terbit, ya, biar diproses gitu. Insya Allah. Iya. Berarti untuk di kita sekarang ini apalagi mahasiswa pasti akan dekat dengan tulis artikel, submit Oh iya, judul, ya kan? benar. Karena untuk lulus kan harus publish ya. Kita Iya. kan kewajibannya kan mahasiswa kita kan harus publish. Iya. Publish dari skripsinya. Kalau enggak nanti nggak bisa ngambil ijazah kan. Publish. Dan menulis itu kan writing skill juga bagian dari ini loh, skill harus dimiliki bagi pencari kerja nanti, bukan sebagai guru, apalagi jadi guru kan. Penulis harus dimiliki. Kalau kemampuan untuk menulis itu berarti harus banyak membaca ya Pak. Iya. Ya tidak mungkin kita bisa menulis kalau tidak ada Bekalnya. ya. Informasi yang masuk itu bisa dikeluarkan informasi yang dikeluarkan itu sebagai salah satu untuk menulis itu kan harus ada yang masuk. Ya, literasinya harus lebih tinggi. Jadi begini istilahnya, orang yang bisa menulis itu biasanya literasinya bagus, wawasannya luas. Nah, wawasan luas itu salah satu caranya adalah harus banyak membaca. Ingat loh, ada perbedaan waktu membaca. Nah, ini tips juga nih. Tips Pak. Dia masuk S1 berapa jam minimal baca sih? Sudah S2 berapa? S3 berapa? Itu Minimal ada waktunya. adanya, iya. Nah, tips saja nih untuk mahasiswa. Di luar baca materi pelajaran ya, di luar itu baca tentang minimal 2 jam. Di luar baca Quran, pokoknya baca aja, baca artikel 2 jam gitu. Di luar belajar. S2 itu minimal 4 jam. S3 di atas itu. Iya. Ini kalau mau sukses, baca 2 jam sehari, baca artikel, masuk baca perang Iran dengan Amerika tidak apa-apa. Baca perkembangan sekarang kan kita harus lihat. Iya. Iya. Literasi kita harus ditingkatkan. Jadi jangan rajin baca WA, rajin lihat TikTok gitu kan, tapi membaca ya, kalaupun terpaksa harus membaca TikTok tapi yang bermanfaat. Nah, itu baca juga. Begitu. Masya Allah. Mungkin dari sobat mahasiswa mau seperti bisa nantinya kita tanya-tanya lagi di lain kesempatan sama Prof juga. Oke. Mungkin datang boleh Pak ke ruang Siap. kita. Iya, Ada datang. mahasiswa mungkin yang ingin tanya lebih jauh tentang penelitian atau kenal Iya. lebih dekat dengan Prof. Oke, untuk closing statement nih Prof. Mungkin ada kesan, pesan dan juga harapan untuk sobat mahasiswa yang dimanapun berada yang menonton sekarang. Oke. Saya itu memiliki moto hidup dari dulu, hidup bermartabat dan bermanfaat. Ya, artinya dalam sepanjang hayat dan sepanjang hidup kita harus berusaha menjalani hidup ini sebagai seseorang yang bermartabat dan bermanfaat. Apapun nanti pekerjaan, apapun profesi yang kita lalui, dimanapun kita berada, Anda semua, jadilah manusia yang bermartabat dan bermanfaat. Itu saja. Dimanapun berada, seperti kayu yang dilempar bisa tumbuh ya Pak. Itu kalau jelasin banyak maknanya sebenarnya bermanfaat kan. Di closing statement nanti nggak siap-siap lagi. Iya. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak Prof. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga telah mengundang saya. Ya, dan tim produksi ngopi. Kami mendoakan semoga Prof sehat selalu. Amin. Dan makin sukses ke depannya. Amin. Kalau ada mungkin S4, S5. Kita doakan sukses dimanapun Prof berada. Siap. Nah, sobat mahasiswa, itu tadi aksi FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ekspos kegiatan Tridharma Bintang Tamu. Untuk itu, kita akhiri dengan mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya Lutfia Padarusdi mewakili tim produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.